Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kehebatan dan kebijaksanaan Ki Ageng Banyu Biru. Trah Lurah, Rabu 8 Juli 2015. Pada zaman Kerajaan Islam Pajang Mataram, ada seorang Kyai Agung yang gemar laku tapa brata bernama Kyai Ageng Purwoto Sidik, yang lebih dikenal dengan julukan Kyai Ageng Banyu Biru. Kyai Ageng Purwoto Sidik adalah guru spiritual dari Jaka Tingkir atau Raden Mas Karebet, pendiri Kerajaan Islam Pajang yang menggantikan dinasti Kerajaan Demak Bintoro. Selain berguru kepada Kyai Ageng Purwoto Sidik atau Kyai Ageng Banyu Biru, Jaka Tingkir juga berguru kepada Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar, yang juga dikenal dengan Syekh Ali Hasan atau Syekh Lemah Abang. Dalam kehidupan spiritualnya, Kyai Ageng Purwoto Sidik sering mengembara dan berpindah-pindah dari daerah satu ke daerah yang lain. Maka tak heran bila dalam pengembaraan tersebut Kyai Ageng Purwoto Sidik banyak meninggalkan petilasan-petilasan untuk bertapa brata atau tempat bermukim yang beliau tinggalkan. Setelah sekitar 7 tahun Kyai Ageng Purwoto Sidik mengembara di Purwokerto, beliau kemudian hijrah ke Rejosari, Semin, Gunung Kidul. Di tempat itu beliau hidup di tengah hutan Kaligoyang. Setelah beliau hidup di tengah hutan Kaligoyang cukup lama, lalu beliau meneruskan pengembaraan sampai di Jatingarang, Sukoharjo. Di tempat baru ini Kyai Ageng Purwoto Sidik melakukan tapak kungkum di sendang setempat. Konon karena pancaran dari energi spiritual Kyai Ageng Purwoto Sidik, maka air sendang Wonogung mendadak berubah berwarna biru, hingga sendang itu pun seiring berjalannya waktu kemudian dinamakan Sendang Banyu Biru. Berdasarkan peristiwa ini, Kyai Ageng Purwoto Sidik diberi julukan Kyai Ageng Banyu Biru. Pada era selanjutnya, julukan Kyai Ageng Banyu Biru digunakan pula oleh murid-murid dan orang-orang sesudah beliau yang memang cinta pada sosok ketokohan beliau. Perlu diketahui bahwa Dusun Banyu Biru berada di selatan kota Solo, Jawa Tengah, yang disebut-sebut sebagai tempat Jaka Tingkir atau Sultan Kerajaan Pajang berguru menimba ilmu. Setelah Jaka Tingkir berguru kepada Kyai Ageng Banyu Biru, beliau kemudian melakukan perjalanan ke Gunung Majasto, selanjutnya ke Pajang. Jalur keteknya menjadi dasar penamaan dusun-dusun di wilayah itu, yakni Watu Kelir, Toh Saji, Pengkol, Kedung Apon, dan Kedung Srengenge. Selain Sendang Banyu Biru, ada 8 sendang lain sebagai petilasan Kyai Ageng Purwoto Sidik: Sendang Margomulyo, Sendang Krapyak, Sendang Morgojati, Sendang Bendo, Sendang Kupak Warak, Sendang Danumulyo, Sendang Siluwih, dan Sendang Sepanjang. Sendang Kupak Warak berada di Wonogiri dan sendang lainnya tersebar di Weru, Sukoharjo. Semua sendang itu kini airnya telah menyusut, bahkan Sendang Banyu Biru sudah tidak lagi mengeluarkan air dan dibiarkan menjadi kolam kering penampung air hujan, dan di atasnya dibangun sebuah masjid. Dalam kehidupannya, Kyai Ageng Purwoto Sidik atau Kyai Ageng Banyu Biru atau Ki Kebo Kanigoro beristrikan Nyai Gadung Melati dan mempunyai anak bernama Nyai Roro Tenggok atau Sekar Rinonce. Tersebutlah di Dusun Sekar Dagangan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, seorang tokoh yang terkenal mendirikan dusun bernama Nyai Gadung Melati. Karena perpolitikan zaman Demak, Pajang, Mataram
mereka sempat berpisah dan menjadi pengembara. Sehingga dari pengembaraannya, Nyai Gadung Melati juga banyak meninggalkan beberapa petilasan di berbagai daerah, seperti di Sekar Dagangan, Kademangan, Maliran, Kanigoro, Dayu, dan lain-lain. Walhasil, di Dusun Banyu Biru tersebut, Kyai Ageng Purwositik menetap hingga tutup usia. Beliau dimakamkan di utara Sendang Banyu Biru, selatan kota Solo, Jawa Tengah, bersama istrinya yang bernama Nyai Gadung Melati dan putri tercintanya yang bernama Roro Tenggok atau Sekar Rinonce. Makam Ki Ageng Banyu Biru terletak di Desa Jati Ngarang, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Ki Ageng Banyu Biru adalah pemimpin sebuah padepokan. Banyak para siswanya yang berguru kepada beliau. Ki Ageng Banyu Biru memiliki 2 orang adik laki-laki, yaitu Ki Mas Wila dan Ki Mas Wuragil. Di sana sudah beberapa waktu yang lama telah menetap dan berguru seorang pemuda keturunan Prabu Brawijaya V, Ki Mas Manca. Ki Mas Manca adalah keturunan Arya Jambulake II, sedang Arya Jambulake II adalah putra Arya Jambulake I, dan Arya Jambulake I adalah putra selir Prabu Brawijaya V. Ki Ageng Banyu Biru yang waskito batinya pagi itu memerintahkan para siswa membersihkan padepokan. Tak ada yang mengetahui apa maksud beliau. Hanya Ki Mas Manca yang diberitahu bahwa sore hari nanti akan datang seorang tamu keturunan Prabu Brawijaya V yang hendak berguru ke padepokan tersebut. Dan benar, menjelang sore seorang pemuda nampak memasuki padepokan serta meminta izin kepada seorang cantrik atau siswa untuk bertemu dengan Ki Ageng Banyu Biru. Cantrik tersebut segera menghadap Ki Ageng, dan Ki Ageng serta-merta memerintahkan Ki Mas Manca untuk menyambut kedatangan pemuda tersebut yang tak lain adalah Jaka Tingkir. Jaka Tingkir terkejut mendapat kedatangannya disambut sedemikian rupa oleh Ki Ageng. Rupanya beliau sudah tahu pasti bahwa pada sore hari itu dia akan datang ke sana. Di depan Ki Ageng Banyu Biru, Jaka Tingkir menceritakan apa sebabnya hingga dirinya sampai ke padepokan Banyu Biru. Berhari-hari Jaka Tingkir berusaha mencari letak padepokan tersebut, dan pada akhirnya berkat Hyang Widi dia sampai juga dan bisa bertemu langsung dengan Ki Ageng Banyu Biru. Ki Ageng Banyu Biru memperkenalkan Ki Mas Manca kepada Jaka Tingkir. Kedua pemuda keturunan Majapahit itu saling berpelukan bahagia. Bahkan Ki Mas Manca sedemikian bahagianya sampai-sampai menitikkan air mata. Ki Ageng Banyu Biru memerintahkan Jaka Tingkir berdiam di padepokan untuk sementara waktu. Dengan ditemani Ki Mas Manca, Jaka Tingkir mempelajari berbagai macam ilmu dari Ki Ageng Banyu Biru. Kini Jaka Tingkir lebih mendalami ilmu kesempurnaan yang berasal dari butir-butir Upanishad Weda. Jaka Tingkir benar-benar mendalami ilmu tinggi tersebut. Berbulan-bulan Jaka Tingkir digembleng dengan tapa brata, yoga, dan semedi. Kecerdasan dan kesungguhan Jaka Tingkir membuat Ki Ageng sangat menyayanginya. Berbagai lontar-lontar rahasia Siwa Buddha dengan mudah dikuasai Jaka Tingkir. Hanya dalam beberapa bulan, kemajuan spiritual Jaka Tingkir sudah sedemikian pesatnya. Jaka Tingkir yang dulu lebih mumpuni dalam olah kanuragan, kini kesadaran spiritualnya benar-benar terasa tajam berkat Ki Ageng Banyu Biru. Dan manakala sudah dirasa cukup, Ki Ageng Banyu Biru pun memerintahkan Jaka Tingkir untuk turun dari padepokan. Konon dari Ki Ageng Banyu Biru, Jaka Tingkir mendapatkan aji lembu sekilan, yaitu sebuah ilmu kesaktian yang langka yang berguna untuk melindungi tubuh dari berbagai serangan dalam batas 1 jengkal jari. Konon pula ilmu ini menyerap energi lembu Andini, seorang atma suci yang berwujud seekor lembu dan menjadi tunggangan Siwa Mahadewa.
Ki Ageng Banyu pun memerintahkan Ki Mas Manca, Ki Mas Wilat, dan Ki Mas Wuragil untuk menemani Jaka Tingkir. Sebelum meninggalkan Padepokan, Ki Ageng memberikan sebuah taktik jitu kepada Jaka Tingkir agar dapat kembali diterima oleh Sultan Trenggono. Demikian sekilas kisah kesaktian dan kebijaksanaan Ki Ageng Banyu Biru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.